Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman membawa kipas angin regensi besi. Ini udah dicopot-copotin ya. Udah dicopotin, mau diperbaiki, ternyata nggak sanggup. Kipas angin regensi. Nah, ini ada mereknya. Kipas regensi, kata teman saya ini dinamonya kebakar. Oh iya, dinamonya udah matang ya. Warnanya udah coklat. Sebenarnya kalau dilihat dari dinamo udah coklat ini sebenarnya udah parah ya. Udah hitam, efek terlalu panas, tapi katanya bosingnya bagus ya. Nih, bosingnya lancar, memang tidak macet, tidak seret. Tiba-tiba katanya keluar asap ngebul, langsung dibuka nggak taunya. Lah ini di sini nih. Permasalahannya di sini. Jadi konslet induksi mengakibatkan kawat yang lain menjadi ya matang, bahasanya matang begini ya. Ada yang hangus, ada yang warnanya merah, udah matang ini, udah terlalu panas. Jadi minta tolong untuk dihidupkan. Mungkin kalau hidup ya insya Allah bisa. Tapi masalah kekuatan saya tidak menjamin. Coba kita akan buka dulu iketannya ya. Jadi kalau kekuatan kita tidak bisa menjamin ya. Dari segi pabriknya aja kekuatan tahan berapa tahun, berapa bulan aja tidak bisa menjamin, apalagi kita. Jadi kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Kuat lama alhamdulillah, nggak kuat ya memang udah harus ganti. Supaya kipas angin baru laku ya. Nanti kalau di servis bisa semua, nanti kasihan pabrik ya kan, siapa yang mau beli. Ini efeknya di sini nih. Ini kalau menurut saya ini akibat dari sini nih. Jadi keluar api di situ induksi, jadi mengakibatkan dinamonya hitam. Ini fuse-nya masih ada ya. Fuse-nya masih ada. Kita akan buka dulu. Jadi penasaran juga, fuse-nya masih ada kok bisa hangus ya. Memang gara-gara itu induksi ya. Induksi konslet ya. Induksi itu dari mana ya? Dari panas. Kalau panas kan muternya normal, kecuali kalau macet menjadi penyebabnya kebakar. Ini masih bagus ya kan, as rotornya masih bagus mulus. Kenapa dinamo ini hangus? Nah, kita akan coba memperbaikinya ya. Kita akan sambung buat jalur baru. Nah, cerita seperti ini nggak usah dipikirin ya, nggak usah dibikin pusing. Yang penting kita tahu jalurnya ya. Terutama ini kan jalur fuse. Nah, kalau jalur fuse itu ada dua lilitan ini, luar sama dalam gitu. Nah, ini yang dalam ini yang luar, yang ini yang dalam. Nah, mana dalamnya? Nah, ini dalam ya kan. Jadi ada luar, ada dalam, jadi satu. Nah, ini kita kan buang dulu iketannya nih, mengganggu pemandangan. Nah, biar enak kita jelasinnya. Ini dari dalam terus gabung keluar jadi satu, nyambung ke fuse. Nah, seperti itu. Jadi kita akan buat jalur baru, mungkin kita akan potong, kita akan sambung ulang. Yang penting hidup ya. Saya tidak menjamin kecepatan 1, 2, 3, saya hanya bisa menjamin satu kecepatan. Tapi mudah-mudahan sih, yang penting bisa hidup dulu ya. Mudah-mudahan awet. Jadi semoga awet ya. Mudah-mudahan dan semoga awet ya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin, semampu kita, sebisa kita. Kita akan buat sambungan baru. Jadi sambungan yang lama kita akan rubah. Karena ini kan posisinya udah saya bilang ya udah hangus, memang udah nggak layak diperbaiki. Tapi teman saya minta tolong diperbaiki. Ya mungkin mudah-mudahan tanggung bulan lah, bisa bulan depan pas gajian bisa beli kipas lagi ya.
Jadi keadaan darurat katanya. Ini minta tolong, kita akan memperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa hidup kembali. Dari warna hitam, ya warna hitam kita ambil dari fuse kan 2 kabel, yang satu dari dalam, satu dari luar. Nah kita akan ambil posisinya. Penasaran juga nih fuse-nya nih hidup atau mati nih ya. Fuse-nya mati. Setelah kebakar baru mati atau mati dulu baru kebakar ya. Fuse-nya mati, jadi tidak menggunakan fuse yang dari dalam ini ya. Dari dalam ada satu lilitan, kita akan dekatkan supaya jelas karena yang dalam tidak hangus. Ini yang dari dalam satu lilitan, setiap merek regensi itu yang dalam satu lilitan ya, enggak keluar 3, yang di luar keluar 3. Kita putus lalu kita kerok. Ini akan bisa menjadi setrum, bisa menjadi kapasitor. So, kita sambungkan ke warna hitam. Kenapa aku bisa menjadi setrum, bisa menjadi kapasitor? Jadi kan kita hidupnya hanya satu. Jadi kita nyambungnya persis seperti exhaust fan, atau kipas exhaust fan atau mesin cuci. Jadi keluar kabel cuma 4. Nah bagian dari fuse-nya ini kan masih 2 kawat ya. 2 kawat ini masih ada 1, sisanya memang yang paling besar ini ya. Jadi kawat yang paling besar di bagian luar. Nah kita akan pilih-pilih dulu yang paling besar. Ternyata ini yang paling besar nyambungnya ke fuse, tidak ada lagi. Lalu kita akan putus, keras juga nih ya. Memang kawat besarnya 0,30, jadi kawat besar. Ini dari luar, posisi di luar ya, sebelah kanan. Kita putus lalu kita kerok. Kita akan sambungkan, kita buat warna apa nih ya? Warna biru aja ya, warna biru. 1 lilitan. Berarti 1 lilitan itu ada 2 ya, warna biru sama warna hitam. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Lalu berikutnya ini kan bermasalah ini. Bermasalah yang konslet, yang ke apa namanya, keluar percikan api. Ini kalau dilihat dari listriknya ini keluar percikan api. Kita akan yang bagian mana nih? Bagian luar kiri, bagian dalam kiri udah, bagian luar. Nah kita akan bagian luar sebelah kanan buat kapasitor. Kita bagian dalam sebelah kanan. Nah kita akan bagian dalam sebelah kanan. Yang sebelah kiri kan buat apa namanya tadi, warna hitam ya. Ini yang bagian dalam sebelah kanan. Ternyata ini pasangannya. Untuk meyakinkan kita akan tester dulu, meyakinkan. Jadi jangan main sambung-sambung aja ya. Yang dalam sebelah kiri dan kanan. Nah ini nih. Jadi warna hitam dan warna ini kan belum kasih warna nih. Yang saya pegang ini, saya akan tester menggunakan tester kali 100 hidup atau mati. Kita akan coba dulu. Berarti kalau hidup pasangannya benar, kalau nggak hidup berarti ada yang lain pasangannya. Hidup alhamdulillah ada kilonya, jumlahnya 8. Bagus juga ya. Tester normal jumlahnya 8, berarti bagus ini. Nggak konslet body. Posisi yang di dalam. Nah kita udah melangkah, udah termasuknya ada hasilnya ini karena tanda-tanda kehidupan ada. Kita akan sambungkan ke warna merah. Ini akan jadikan 1 kawat aja ya. 1 kawat dulu, nanti ada yang penggabungannya yang sebelah kiri, nanti kita akan cari lagi pasangannya. Warna merah jadi speed nomor 3, jadi cuma 1 speed ya, warna merah. Yang dalam udah selesai, kanan dan kiri. Kita bagian luar. Nah luar sebelah sini nih, karena nih kita cari kawat yang paling besar juga nih, sebelah sini nih. Yang nyebrang ada kawat 3. Nah 3 kawat ini lilitan, ada yang 1 yang paling besar. Kita akan mencari yang paling besar nih. Jadi kita akan raba-raba dulu karena 3 kawat. Ternyata ini ya,
yang paling besar, tidak ada lagi. Lalu kita akan kerok. Nah, setelah kerok kita akan ukur lagi ini bagian luar. Bagian luar pasangannya kiri ini udah ketemu, terus yang kanan warna biru. Ini cuma 3 kutub ya. Karena ini udah udah hangus, jadi saya tidak gunakan kembali warna biru. Nah, ini warna biru yang sebelah kanan dan sebelah kiri yang baru kita kerok. Jadi hanya kita keluarkan 4 kawat. Sebelah kiri dan sebelah kanan hidup. Alhamdulillah sama jumlahnya 8 juga nih. 8, oh 5. Enggak nyampe. Ke bodi tidak konslet. Alhamdulillah, berarti ada harapan. Kita akan sambungkan ke warna merah. Yang dari sini nih yang barusan kita kerok, kita ukur hidup, kita sambungkan ke warna merah karena perlu penyambungan. Ini terlalu pendek ya, jadi kita buatkan sambungan untuk disambungkan supaya panjang. Sebenarnya bebas sih ya, ini akan menyambung ke hitam bisa, nyambung ke merah juga bisa, bebas. Karena pasangannya ini kan sebelah kiri ya, sebelah kiri ini kan kawat yang paling besar, dan sebelah kanan tadi udah kita sambungkan ke warna biru. Jadi intinya begini aja, kita akan sambungkan dulu, nanti kalau muter kebalik ya tinggal pindah daripada kapasitor. Seperti exhaust fan ya, kalau exhaust fan ke muter kanan kita sambung kapasitor sebelah kiri, kalau muter kiri ya berarti listriknya sebelah kapasitor sebelahnya lagi atau sebelah kanan. Kita akan sambungkan ke warna merah. Nah, jadikan satu. Berarti warna merah ini 2 lilitan ya. Warna merah ini 2 lilitan, luar dan dalam jadi 1. Jadi warna merah ada sebelah kanan 1 dan sebelah kiri 1. Sebenarnya agak bebas ya warna merah ini mau nyambungnya kemana. Nah, karena speednya menjadi 1, jadi ini speed 1, 2, dan 3 akan menjadikan 1. Tidak dipakai pun tidak apa-apa, nanti kita bisa diparalel di saklar, bisa juga. Cuma kita akan sambungkan dulu ya di sini. Nah, penyambungan telah selesai, ini tidak terpakai, jadi kita tinggal buang aja. Nah, seperti itu. Judulnya semoga hidup. Judulnya ya semoga hidup. Setelah hidup semoga awet. Ya namanya manusia hanya berusaha. Kita akan menggunakan tester kali 100 memang yang seperti biasa tidak pernah saya rubah. Untuk khusus kipas angin kita akan ukur posisinya yang enak bagaimana tester supaya kelihatan gitu maksud saya. Dari warna biru kita akan tes ke warna hitam hidup, alhamdulillah. Terus merah sama biru hidup juga, alhamdulillah udah nyambung. Merah sama hitam juga hidup, udah nyambung semua. Kalau udah nyambung semua berarti kan udah beres, udah hidup. Kilonya juga ada termasuknya ya, alhamdulillah. Nah, ini udah penyambungan telah selesai, tinggal kita bungkus-bungkus. Ini yang tadi kita sambungkan ya buat penyambungan manjangin kawat. Mudah-mudahan sih awet. Tapi kalau ya namanya manusia kan cuman kira-kira. Kalau dilihat dari kondisi seperti ini mungkin udah tidak kuat panas kan seperti itu ya. Dikhawatirkan dihidupkan berapa jam panas, setelah panas berlebihan akhirnya kebakar kan seperti itu. Jadi yang hidupinya jangan lama-lama, seharusnya hidupnya 1 hari ya jadi setengah hari. Ini 2 kawat ya warna merah, ini 1 kawat bagian dalam. Nah, tinggal kita ikat. Jadi kalau exhaust fan ini kan sama nih. Jadi kipas angin regensi, kipas angin exhaust fan
itu sebenarnya bisa dirubah ya, rubah kanan dan kiri, karena dari segi apa kawatnya ini termasuknya jumlahnya ini tidak jauh beda ya antara lilitan luar dan lilitan dalam. Kenapa yang luar bisa nyampe dua lilitan kan, apa yang besar dan yang kecil, karena speednya kan di luar. Jadi ada penambahan kawat untuk jalur speed 1, speed 2, dan speed 3. Jadi kalau speed 3 itu karena kawat paling dekat ya. Jadi speed 2 kawat yang tambahan daripada penambahan kawat lebih panjang, speed 1 lebih panjang lagi penambahan kawat. Jadi speed 3 adalah kawat yang paling dekat daripada lilitan jumlah keseluruhan. Kalau rumusnya di situ ya, rumus gulungan tuh seperti itu. Nah, coba kita akan langsung pasang, nanti kita juga akan menggunakan baling-baling. Kita akan tes nyampe 3 menit ya. Kalau tidak panas, masih hangat ya, berarti alhamdulillah ini masih beruntung ya. Masih beruntung hidup itu. Tapi kalau panas atau bau sangit ya udah nggak usah. Berarti udah tidak mau diperbaiki. Kategorinya seperti itu ya. Kalau udah panas kita udah berusaha, kita memperbaikinya, udah hidup, kok panas ya udah kita pasrah ya sama yang kuasa. Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berusaha. Itu pun atas ketukannya, tenaganya, pemberiannya semua sama Allah, bukan kita punya kok. Dari ilmunya kita tidak punya ilmu, dari tenaga kita tidak punya tenaga, dari bisa kita tidak bisa apa-apa, dari kemampuan kita tidak mampu apa-apa, ya kita hanya berusaha. Nah, berusaha itu kan memang harus membutuhkan suatu pengorbanan gitu. Kalau kita udah, wah ini Pak udah nggak bisa nih, ganti baru aja. Kalau orangnya mau ya ganti baru, kalau nggak mau ya kita berusaha untuk memperbaikinya. Ini masih kencang keras, kita kan gedor dulu. Nah di sini kita gedor jadi lancar ya kan, alhamdulillah muter lancar. Yang berikutnya kita akan melihat daripada saklar, kita akan rubah saklarnya ya, dari setrum, kapasitor, dan setrum langsung. Jadi setrum langsung kita menjadi 2 kawat warna merah. Nah ini udah dirubah dari saklar ya. Apa penyambungan salah bisa jadi kebakar? Ini bukan saklarnya nih. Ini saklar blender Miyako nih. Waduh nih teman saya bagaimana nih. Saklar blender Miyako buat kipas angin ini ada diodanya. Mungkin dibuat supaya ada speednya lebih lemah gitu. Ini kipas angin bukan blender bro. Waduh. Inilah terkadang yang kita tidak paham ya. Yang ada diodanya. Jadi kalau di blender kan ada diodanya itu untuk memperlambat daripada pemutaran. Mungkin di samen kipas angin tidak bisa. Itu bukan jalurnya. Nah, ini yang warna merah ini. Kita akan buka semuanya nih. Kita akan ganti saklar aja lah. Ini udah nggak bisa dipakai, ini percuma. Kita akan potong semuanya. Saklar blender Miyako ya, ada diodanya. Waduh, ini bagaimana nih? Kita akan ganti saklar. Nah, ganti saklar untuk kipas angin. Kita akan buat sambungan, ini kurang panjang, ini udah dipotong-potong. Jadi kita akan buka semuanya. Nanti kita akan sambungkan ke saklarnya. Nah, kita akan coba dulu ya dari pemutaran. Nah, sebelum ke saklar ya, sebelum kita rakit ya kan. Kalau dirakit kan berarti kan udah benar, udah oke, udah yakin. Nah, baru kita rakit ke saklar. Coba kita akan sambungkan dulu. Ini pemutarannya bagaimana? Kita tes dulu ya.
dari pemutarannya terus panas tidaknya. Nah, kita perlu mengujinya. Nah, kita akan buka dulu nih warna strum kapasitor. Nah, coba strum kapasitor warna hitam. Kapasitor dan strum warna hitam. Dan ini strum listrik satu lagi larinya ke merah. Nah, ini kan jadi satu ya, speed 1 2 3 warna merah ya udah. Yang satu lagi kapasitor nyambungnya ke warna biru. Kita akan tes menggunakan listrik. Ya, tidak ada yang beradu, hati-hati. Kita colokin, alhamdulillah berputar, tapi muternya ke kiri. Nih, muternya ke kiri nih. Wah, kencang juga ya. Kencang juga, apa tenaganya ada gitu. Kita tahan menggunakan tangannya ya tidak berhenti. Perhatikan ini muternya ke kiri nih. Seharusnya muternya ke kanan, ternyata muter ke kiri. Ini kebalik ini. Kebalik, muter ke kiri. Yang perlu kita rubah harus muter ke kanan di sini ya, di sini. Kapasitornya kan ada dua. Yang satu tadi warna hitam dan warna birunya kita pindahkan dari warna hitam, kita pindahkan ke warna biru. Ini hitam, nah kita pindahkan ke warna biru supaya berputar ke kanan, maksudnya seperti itu. Alhamdulillah, wah kencang juga ya, nyampe bodi, nyampe gerak di waktu dihidupkan bodi gerak. Panas atau tidak nih, kita akan tes, coba dulu. Ini kencang juga nih putarannya, memang baling-baling besi, memang apa namanya, kawatnya kawat besar ya, jadi putarannya agak kencang, memang beda. Mudah-mudahan sih tidak ngebul, ini masih mencolok. Nah, coba kita pegang dulu, ternyata tidak anget aja, tidak ya, tidak anget. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kuat, nah bisa tahan lama ya. Lalu berikutnya kita akan proses daripada saklar ini ya, kita akan jadikan satu dulu. Dari segi warna ini kan listrik ya, kita sambungkan kabel listrik. Ini saklarnya salah, saklar apa namanya, blender Miyako dipasang ke kipas angin, mungkin supaya muternya lambat kali ya. Dicoba saklarnya, ini warna ini kan jadi satu ya, udah kita pakai warna yang biru, yang merah aja, ini 1 2 nggak usah. Jadi kita di paralel di saklar, jadi saklarnya 1 2 3 kita jumper jadi satu ya. Kita buatkan sambungan, nah kita pasang di tengah-tengah ya. Jadi saklar 1 2 dan 3 kita sambung jadi satu di jumper. Nah seperti ini, kita rapikan dulu ya supaya tidak menjadi konsleting. Ini juga tidak dipakai, jadi kenapa juga harus disambung di dalam ya. Ini warna merah, ini ke kapasitor, karena strum kapasitor jadi warna biru. Warna biru tadi nyambungnya di sebelah kanan yang luar, 3 kutub ya, 3 kutub, tapi kawat yang paling besar tuh 0,30 dan yang dalam itu 0,25 yang dalam ya. Yang luar tadi kalau diukur menggunakan tester juga lebih banyak yang dalam ya, memang kawatnya lebih kecil. Ini cuma 3 kutub ya, 3 kutub. Mudah-mudahan sih tidak panas. Memang kalau di kawat besar termasuk kategorinya lebih diuntungkan ya. Lilitan, nah lilitan kawat yang besar itu lebih diuntungkan daripada kawat kecil. Jadi semakin kecil kawat lilitan, diameter kecilnya, jadi jumlahnya akan semakin banyak.
Juga kalau dari tahan panas, nah dari tahan panas kadang kecil itu tidak kuat panas ya. Seperti kipas angin helikopter. Nah, kipas angin helikopter yang paling kecil itu gantung itu kan kawatnya kecil. Itu kadang gampang rusak. Kalau dibuat kawat besar ya tidak muat karena dari listrik 220 itu jumlah kawatnya itu harus lebih, ya kan, lebih banyak. Diukur dari kawat ya. Kalau diukur dari kawat ya, kipas angin aja 0,18 jumlah kawatnya itu bisa nyampe 3.200. 0,18. Jadi kalau semakin besar jumlahnya semakin dikit, semakin kecil semakin banyak. Nah, setelah kita pasang semua di saklarnya, lalu kita rapikan. Ini tadi bautnya cuma 2, nggak tahu nih kenapa. Udah berkurang bautnya, juga berkurang kawatnya. Kekuatannya udah berkurang, bautnya berkurang. Nah, ini udah bermasalah ini. Coba kita akan tes menggunakan listrik. Nol. Nah, ini betul tidak salah masang. 1, alhamdulillah. Putar kanan, alhamdulillah. 2, 3 hidup semua tapi sama. 1, 2, 3 hidup semua tapi sama. Kita akan rakit kembali. Dari dinamo besar ya, kawat besar, litan besar, gulungan besar, itu saya lebih yakin ya, karena tahan panas ya. Seperti mesin cuci kan kawatnya besar, itu termasuk kata pak tahan panas itu, karena memutar daripada gilingan baju kan berat juga ya, tapi tenaganya bagus kok, tenaganya kuat dan tahan panas. Jadi kawat semakin besar, wattnya semakin besar, kualitasnya semakin bagus. Kadang orang bercari ya atau memilih dari wattnya watt yang kecil, padahal watt yang kecil itu lilitannya kecil ya. Kalau wattnya besar, lilitannya besar. Dari jumlah kawatnya sedikit tapi diameternya banyak, diameternya gede. Kalau yang kawatnya kecil, diameternya kecil, jumlahnya lebih banyak, terkadang tidak tahan panas. Kita akan pasang keranjangnya, jaring-jaringnya ini kita akan pasang kembali. Kita akan tes 3 menit ya, 3 menit atau 5 menit ya. Kita akan tes agak lama juga nih ya. Nah, ini udah terpasang semuanya, kita tinggal menghidupkan, colokin dulu. Nah, kita colokin listrik, kita pencet saklar, alhamdulillah berputar, anginnya kenceng juga. Tapi dilihat dari kamera muternya ngadat-ngadat, kenapa ya? Muternya tidak halus gitu ya. Atau kameranya kurang bagus ya, bisa juga. Gerandat-gerandat ya putarannya. Mudah-mudahan sih tidak panas ini. Kita akan coba hidupkan, biarkan dulu sambil ngopi-ngopi dulu ya. Ini ada kipas baling-baling 3, kipas besi, ternyata putus gulungannya.
kipas angin masih hidup, masih berputar, speed tidak ada ya, jadi kecepatan paling lambat nggak ada nih. Ini kalau menurut saya nih anginnya speed nomor 2 nih, speed nomor 2, jadi bukan speed nomor 3 paling kenceng, enggak. Kalau dari angin ya sedang lah, termasuknya sedang. Tapi alhamdulillah yang punya aja udah senang, udah girang, udah bisa hidup. Alhamdulillah, ternyata membuat orang bahagia itu mudah ya. Kipas angin udah kebakar, gulungannya hidup, yang punya udah senang, apalagi bisa kuat tahan lama. Alhamdulillah. Waduh, terkadang itu ya membuat orang girang bahagia itu mudah sebenarnya, bisa hidup kembali. Alhamdulillah ya, kita memuji kepada Allah setelah diberikan ini kipas angin hidup ya, bukan kemampuan kita. Terima kasih, dan saya juga mohon maaf apabila ada ucapan video tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.